Assalamualaikum, halo anak-anak, masih semangat kan untuk pembelajaran daring? Oke, karena kita masih semangat, kita akan lanjut ke video berikut ini. Sama seperti video-video pembelajaran yang saya bawakan, video ini bukan hanya digunakan oleh saya, tetapi juga teman-teman saya yang mengajar seni budaya, yaitu Budian dan Pak Yuda. Kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Anggraini yang mengajar mata pelajaran biologi lingkungan di semua kelas 10, semua jurusan di SMK Negeri 11 Malang. Siang anak-anak, saya Ibu Anggraini yang mengajar muatan lokal biologi lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah di sini yang kita utamakan limbah padat. Limbah padat ini ada organik dan anorganik. Limbah organik contohnya sisa tumbuhan, sisa makanan, sisa hewan yang bisa kita buat kompos. Tetapi hari ini kita berkolaborasi dengan pelajaran seni budaya. Yang kita tekankan adalah pengolahan limbah anorganik. Nah, pengolahan limbah anorganik ini kita utamakan limbah padat, ya. Nah, limbah padat ini yang berasal dari buangan industri, buangan sampah rumah tangga yang kita olah menjadi nilai ekonomi ataupun nilai estetika yang lebih tinggi, ya. Contoh-contoh limbah padat ini ada beberapa macam, yaitu berasal dari logam, kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis limbah ini ada yang sifatnya mudah terbakar, mudah membusuk, ataupun sulit diuraikan. Terutama itu limbah plastik. Nah, bagaimana cara pengolahan limbah anorganik? Ini ada 4 macam, yaitu replace. Replace ini mengganti, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membeli makanan, pembungkus plastiknya diganti dengan daun, itu namanya replace. Yang kita gunakan adalah bahan yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian misalnya kalian mau berbelanja, biasanya menggunakan tas plastik, kita membawa sendiri menggunakan tas kain, itu replace. Yang kedua adalah reduce. Nah, cara penanganan limbah anorganik ada 4, yaitu replace, kemudian reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan pelajaran seni budaya, yang kita tekankan adalah reuse. Nanti contohnya bisa kalian lihat pada tampilan berikutnya. Biologi lingkungan oleh Dr. Anda Anggraini. Pengolahan limbah anorganik. Limbah padat. Limbah padat merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik.
Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga. Limbah padat merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga. Jenis-jenis limbah padat: kertas, kayu, kain, karet, kulit tiruan, plastik, metal, gelas kaca, organik, bakteri, kulit telur, dan lain-lain. Secara garis besar, limbah padat terdiri dari limbah padat yang mudah terbakar, limbah padat yang sukar terbakar, limbah padat yang mudah membusuk, limbah padat didaur ulang, limbah radioaktif, bongkaran bangunan, lumpur. Cara penanganan limbah padat: yang pertama replace, yang kedua reduce, yang ketiga recycle, yang keempat adalah reuse. Replace ialah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contohnya, memanfaatkan daun daripada plastik sebagai pembungkus. Mengganti penggunaan kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable. Plastik biodegradable merupakan plastik ramah lingkungan. Reduce. Reduce ialah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Contohnya, membawa tas belanja sendiri yang besar daripada banyak kantong plastik, membeli kemasan isi ulang rinso, pelembut pakaian, minyak goreng, dan lain-lain, daripada membeli botol setiap kali habis, membeli bahan-bahan makanan atau keperluan lain dalam kemasan besar daripada yang kecil-kecil. Contoh kegiatan reduce sehari-hari lainnya: memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Menggunakan email, surat elektronik untuk berkirim surat. Recycle. Recycle merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Proses daur ulang biasanya dilakukan oleh pabrik atau industri untuk dibuat menjadi produk lain yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemulung berjasa sekaligus mendapatkan keuntungan, karena dengan memilah sampah yang dapat didaur ulang, dapat mendapat penghasilan. Misalnya, plastik-plastik bekas bisa didaur ulang menjadi ember, gantungan baju, pot tanaman, dan lain-lain. Reuse. Reuse merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Misalnya, memanfaatkan botol atau kaleng bekas sebagai wadah, memanfaatkan kain perca menjadi keset, memanfaatkan kemasan plastik menjadi kantong belanja, tas, dan lain-lain. Contoh kegiatan reuse sehari-hari: memilah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu,
menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Nah, kalian apakah siap mengolah limbah anorganik? Kita bernyanyi dulu ya. Sampah logam kaca plastik, ayo mengolah sampah ini dan itu didaur ulang. Ayo mengolah sampah jadi barang yang menarik. Ayo daur ulang, ayo kita mengolah sampah. Sampah daun busuk bisa jadi pupuk kompos. Mari pilah sampah yang kering atau basah. Sampah logam kaca plastik, ayo mengolah sampah ini dan itu didaur ulang. Ayo mengolah sampah jadi barang yang menarik. Ayo mengolah sampah ini dan itu didaur ulang. Mari pilah sampah kering atau basah. Bawa jadi limbah atau sampah di bank sampah. Kesimpulan dari pengolahan limbah anorganik di sini, yang pertama, mengurangi sampah. Yang kedua, membuat atau menghargai nilai seni dari pengolahan limbah anorganik menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Demikian anak-anak, kami harapkan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan dengan cara mengolah limbah di sekitar kalian. Terima kasih.
Pernahkah kalian mengetahui kalau biologi adalah ilmu hayat, hubungannya dengan organisme-organisme yang hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Biologi itu sangat dekat dengan kehidupan kita karena kita hidup di alam. Pertanyaannya, sudahkah kamu menjaga lingkungan alammu? Sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya? Kali ini saya akan menambahkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Anggra di materi Biolink untuk memanfaatkan sampah yang ada di rumah kalian, khususnya sampah anorganik. Berikut pemaparan materi dari saya tentang daur ulang sampah dan pengolahannya. Seni budaya oleh Eni Ekawati Setiani. Materi kita kali ini tentang daur ulang limbah anorganik. Apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya yang dapat menjadi sesuatu yang berguna. Tujuan lainnya untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, lalu mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Cara proses mendaur ulang yang pertama mengumpulkan, yakni mencari barang-barang yang telah dibuang seperti kertas, botol air mineral, dus susu, kaleng, dan lain-lain. Selanjutnya memilah, yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkan berdasarkan jenisnya seperti kaca, kertas, dan plastik. Cara proses mendaur ulang, menggunakan kembali setelah dipilih. Carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung, lalu bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, kita bisa mengirim sampah yang telah dipilih ke tempat daur ulang sampah, atau misalnya bank sampah, atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Selanjutnya, proses mendaur ulang sendiri. Jika kita memiliki waktu dan keterampilan, kenapa kita tidak melakukan proses daur ulang sendiri? Dengan kreativitas, berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat. Selanjutnya, ini adalah tabel reduce, reuse, recover, dan recycle yang telah diterangkan oleh Bu Anggra ya. Dan isinya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, cara penanganan limbah padat di sini replace, reduce, recycle, dan reuse sudah dijelaskan oleh Bu Anggra dan sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya. Nah, karena kita akan berkarya limbah anorganik, karya itu juga harus memiliki nilai estetis dan benda yang dihasilkan haruslah benda karya 3 dimensi. Lalu bagaimana penjelasannya tentang nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi itu? Berikut penjelasannya. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi dibangun oleh unsur-unsur seni rupa serta prinsip yang mendukung, di mana faktor nilai estetis dalam karya seni ini adalah objektif dan subjektif. Apakah itu objektif dan subjektif? Akan saya jelaskan ya. Jadi nilai estetis yang bersifat objektif berupa keindahan karya seni rupa yang berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Sedangkan nilai estetis bersifat subjektif berupa keindahan yang tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya.
Selanjutnya akan saya contohkan daur ulang yang dikerjakan oleh teman-teman kalian di beberapa jurusan. Yang saya contohkan pertama adalah karya yang dikerjakan oleh teman-teman kalian jurusan teknik sepeda motor. Ini saya khususkan dan saya fokuskan bentuknya berupa motor dan bahan-bahannya adalah sampah. Bisa dilihat ya, ini contoh motor Harley. Ini dari sampah-sampah bekas onderdil motor, lalu ditambahkan dengan plastik dan sebagainya. Hasilnya bagus ya. Selanjutnya ini adalah contoh karya Vespa yang dibuat dari kaleng bekas yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan Vespa. Kalian juga bisa bikin dari bahan lainnya seperti kertas bekas ya. Saya lanjutkan karya selanjutnya. Ini terlihat sekali ini dari bekas kaleng, bisa ditambahkan kertas juga agar terlihat sangat mirip dengan motor aslinya. Ini miniatur ya. Selanjutnya contoh tugas daur ulang untuk jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan. Kenapa ini agak berbeda? Karena jurusan TKR dan TSM ini memang berbeda. Kalau TSM memang fokusnya saya fokuskan ke jurusan mereka sendiri, dan untuk TKR saya fokuskan ke kendaraan berat yang berbeda dengan TSM. Yang mereka buat di sini, teman-teman kalian rata-rata membuat karya truk. Yang pertama, karya truknya ini bisa dilihat ya. Ini bahannya dari kertas kardus bekas yang kemudian di finishing dengan cat. Hasilnya sangat bagus ya. Karya yang kedua juga sama, dari kertas kemudian ditambahkan cat dan ditambahkan dengan stiker agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya masih karya dari TKR. Teman kalian membuat karyanya dengan menggunakan kayu-kayu bekas yang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mirip dengan truk yang asli. Ini miniatur truk ya. Oke, yang akan saya bahas selanjutnya tentang contoh daur ulang dari bahan kertas. Teman kalian juga ada yang pernah membuat bunga dari bahan kertas bekas. Bagus sekali bukan? Dia membuat bunga jenis Euphorbia. Selanjutnya dari kertas koran kita juga bisa loh bikin karya dengan pewarnaan yang sederhana dan jadi figura foto seperti ini. Bagus sekali ya. Ini komposisinya juga terlihat sekali dari bentuk yang kecil, besar, lalu disatukan. Selanjutnya contoh dari daur ulang kayu. Nah, ini contoh dari daur ulang kayu bekas yang bisa menjadi miniatur rumah. Ini rumahnya lantai 2, detail dengan bagian dalamnya juga. Lalu selanjutnya ini adalah miniatur dengan menggunakan limbah kayu atau limbah kayunya di sini stik es krim. Lalu selanjutnya contoh daur ulang botol kaca. Selama ini kita selalu buang botol kaca kita. Ternyata ada juga seniman yang membuat botol kaca itu dengan cara dilukis dengan cat khusus sehingga bisa awet dan punya nilai jual. Selanjutnya botol kaca juga bisa dililit dengan tali daur ulang atau dililit dengan benang, ditambahkan dengan bunga kering dan hasilnya sangat bagus ya, seperti ini. Nah, contoh daur ulang plastik. Teman-teman kalian jurusan keperawatan pernah membuat karya daur ulang plastik untuk menjadi bunga. Ini contohnya. Bagus sekali bukan? Sudah tidak terlihat bahan plastiknya. Ini semua dibuat dengan bahan plastik atau kresek plastik tepatnya ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh karya mix media. Apa sih mix media itu? Mix media itu mix artinya campuran, yaitu sebuah teknik yang melibatkan penggunaan 2 atau lebih media artistik seperti bahan kayu dan kaca serta kertas yang digabungkan dalam komposisi tunggal untuk menghasilkan karya seni yang artistik. Contohnya seperti ini ya, bisa kita lihat di sebelah, menggabungkan beberapa bahan untuk menjadi sebuah karya ini juga diperbolehkan. Selanjutnya proses berkarya daur ulang.
Ini ada 4 tahap yang akan kalian lakukan. Yang pertama, pembuatan desain berupa gambar sketsa karya daur ulang. Jika masih bingung apa itu gambar sketsa, bisa buka video saya sebelumnya tentang gambar sketsa. Kemudian jika kalian sudah punya ide untuk membuat karya, silahkan digambar dulu. Gambarnya kemudian difoto dan dikumpulkan. Yang kedua, mencari alat dan bahan. Alat dan bahannya ini bahannya harus bahan sampah anorganik, harus wajib ya. Kemudian kalau sudah dapat alat dan bahannya harus difoto. Yang ketiga, proses berkarya membuat daur ulang itu juga harus difoto atau di video. Jadi pada saat kamu berkarya, difoto. Prosesnya nggak usah semua, yang penting terlihat sekali kalau kalian itu bekerja dan membuat karya ini sendiri. Yang keempat, karya akhir atau karya selesai yang sudah dikerjakan harus difoto atau di video. Nanti ke depannya karya ini juga akan dikumpulkan, insya Allah akan dikumpulkan di sekolah dan akan saya infokan di informasi selanjutnya.